Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melihat detail dari blog post yang kita miliki. Pada aplikasi Learn Blog kita, kalau kita klik button View Detail, kita akan masuk ke halaman detail dari blog post kita. Namun, di sini masih berupa konten yang statik, dari mulai image, title, author, body, dan lain-lainnya masih statik. Kita akan merubah data ini menjadi data yang dinamis. Kita kembali ke homepage. Ada dua cara untuk melihat detail dari blog post kita. Pertama, kita bisa saja mengirimkan params ke dalam halaman detail kita dengan menggunakan data dari homepage. Kedua, kita bisa juga memanggil API dari dalam halaman detail ini. Kedua cara itu sama-sama validnya. Dan kedua cara itu memiliki plus dan minusnya. Pertama, kalau menggunakan params, dia biasanya lebih cepat karena kita langsung mengirimkan value dari data yang kita inginkan. Sedangkan ketika menggunakan calling API, dia lebih lama karena dia melakukan fetching data dulu ke API, baru setelah datanya dapat, dia memunculkan data yang diinginkan. Keunggulannya ketika menggunakan API, kita bisa menambahkan beberapa data sesuai dengan data yang diberikan oleh respon API-nya. Mungkin di sini nanti bisa menambahkan artikel terkait, atau mungkin jumlah likes dan lain-lainnya. Itu bisa ditambahkan sesuai dengan respon API yang diberikan. Baik, kita akan coba untuk berpindah ke halaman detail blog post dengan menggunakan fetching API, karena kita sudah menyediakan juga API untuk get detailnya. Baik, yang pertama kita masuk dulu ke halaman homepage. Nah, di sini di blog item, kalau kita masuk ke blog item, ada button dengan title view detail. Nah, di sini adalah history push detail blog. Nah, di sini kita bisa mengirimkan sebuah parameter ke halaman detail berupa parameter ID, karena ID ini akan kita gunakan untuk get data dari API. Caranya adalah, nah, di detail blog ini nanti kita akan menambahkan param di belakangnya. Yang pertama kita akan masuk dulu ke halaman router kita. Nah, di routes ini, di bagian main app, nah, di detail blog ini kita akan tambahkan /ID. Nah, ID ini untuk mendapatkan ID dari blognya. Kemudian kita masuk lagi ke halaman homepage, kemudian ke blog item. Nah, di blog item ini kita akan memasukkan parameternya. Detail push, detail blog. Nah, kita akan menambahkan garis miring ID-nya di sini apa. Nah, caranya kita akan membuat sebuah string dengan backtick seperti ini. Kemudian kita tambahkan props._id. Artinya kita akan menambahkan di sini _ID. Nah, _ID ini nanti akan kita kirimkan dari homepage _ID sama dengan blog._ID. Oke, sudah kita siapkan. Kemudian kalau kita simpan dan kita coba dari halaman homepage, ketika kita klik view detail, dia akan masuk ke halaman detail blog dengan parameter yang baru. Kalau kita kembali, kita ganti dengan yang lainnya, maka parameter belakangnya juga berubah. Nah, kita kembali ke homepage. Nah, selanjutnya, setelah kita bisa mengirimkan parameter, kemudian di halaman detail blog, nah, di sini, pertama kita akan tambahkan dulu HOC atau High Order Component with router yang diimport dari React Router DOM. Kemudian kita bungkus detail blognya dengan with router. Nah, setelah with router ini kita pasang, kemudian kita akan gunakan use effect dari React. Nah, kemudian di sini kita akan coba konsol params-nya yang dikirimkan ke halaman detail blog. Nah, mungkin kita akan konsol props-nya terlebih dahulu. Nah, kita pasang props di sini, kita simpan. Nah, kemudian dari halaman homepage ini kita coba klik di detail blog. Nah, di sini sudah diisi oleh URL-nya yang kita pilih. Kemudian di params ini kita akan melihat props yang banyak di sini nih. Nah, ada history, kemudian ada location, ada pet name-nya apa,
Kemudian yang kita perlukan di sini adalah match. Nah, match di sini kita bisa melihat ada is exact, kemudian path-nya apa, dan params. Nah, params inilah yang akan kita gunakan. Berarti nanti kita akan mengambil props.match.params.id. Oke, kita akan buat di sini props.match.params.id. Kita simpan. Nah, sekarang kita bisa melihat paramsnya 5 sampai F ini. Nah, yang atas ini bisa kita ambil sekarang value-nya. Selanjutnya, setelah kita bisa mendapatkan value dari paramsnya, kita tinggal call API aja dari sini. Axios.get. Nah, kita lihat postman kita. Pemanggilan get blog post by ID. Nah, kita akan copy URL-nya. Kemudian kita lakukan backtick. Kita paste. Nah, kita ganti bagian dari ID ini menjadi ID yang dinamis dari, nah kita akan buat variabel baru di sini const ID sama dengan konsolnya kita remove saja, kemudian kita ganti di sini menjadi ID. Jangan lupa depannya diberikan HTTP. Oke, setelah ini semua kita buat, kita tinggal tambahkan di sini then dan juga catch. Nah, seperti ini. Kita akan lihat hasilnya, res. Kalau berhasil, console.log, sukses. Kita lihat resnya. Kalau error juga akan kita lihat. Baik, kita akan simpan. Nah, sukses. Dan kita mendapatkan data. Nah, kita bisa melihat data yang diperoleh adalah author, body, dan lain-lainnya. Nah, sehingga ini bisa kita gunakan untuk mengganti data statik ini. Selanjutnya, tinggal kita buatkan saja di sini state, di mana const data dan set data. Kita buat use state. Nah, defaultnya adalah objek kosong, di mana nanti akan kita ganti di sini menjadi set data. Res ini adalah respon dari Axios-nya. Kita ambil datanya, yang ini, res.data. Nah, setelah res.data, kita akan spesifikkan lagi data di sini. Berarti kita ambil resdata.data. Nah, dapatlah data yang objek ini. Nah, setelah dapat, kita bisa menggunakan data ini menjadi pengganti value yang ada di sini. Pertama, title.blog kita ganti menjadi data.title, kemudian ini bodinya kita ganti juga data.body, author sama data. Kita lihat author.name ya, author.name, kemudian untuk date-nya data.created_app. Nah, seperti ini. Terakhir untuk image-nya, nah untuk image jangan lupa kita berikan string dulu, kita panggil HTTP, itu servernya, localhost 24.000 garis miring, baru di sini kita masukkan data.image. Nah, seperti ini. Kalau kita simpan, oops, ada error, cannot read property name. Nah, karena defaultnya kita berikan objek kosong, sedangkan di sini dia langsung memunculkan data author.name. Kita tidak mempunyai author untuk default awalnya. Sehingga di sini mungkin bisa kita berikan logic dulu. If data.author, nah kalau ada, kita akan mereturn fungsi ini. Kalau belum ada author-nya, kita akan mereturn mungkin teks biasa saja dulu untuk sementara, loading data. Kalau kita simpan, nah ada loading data dulu, barulah muncul title-nya, kemudian konten dan lain-lainnya. Kalau kita coba refresh, dia calling API dulu. Saat calling API yang muncul adalah loading datanya. Setelah ada datanya, barulah muncul kontennya. Nah, kalau kita kembali, kita pilih yang lainnya, view detail, nah langsung muncul seperti ini. Oke, baik. Di sini sudah kita buatkan untuk
melihat detail dari blog post dengan calling API, di mana kita mengirimkan parameter di sini sebagai value untuk mendapatkan detail dari blog post yang kita call API-nya berdasarkan ID. Oke, kalau sudah kita kembali ke sini dan datanya tetap sama. Mungkin di sini kita sambil merefaktor bagian homepage, banyak yang tidak kita gunakan ya. Konsol yang tidak kita gunakan kita remove. Dan di sini ada beberapa warning message karena kita memiliki import yang tidak kita gunakan. Nah, kalau kita ke homepage, nah ada yang tidak kita gunakan, kita remove. Kemudian konsolnya juga kita hapus ya. Nah, mungkin di action creator kita juga masih ada konsol. Kita bisa hilangkan. Nah, ini bisa kita hilangkan dulu. Kita simpan. Di detail blog juga masih ada, dan di upload juga masih ada. Oke, sekarang kita sudah remove semua codingan yang tidak kita gunakan. Dan sekarang sudah lebih bersih lagi. Tidak ada warning tambahan di sini. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan view detail dari halaman homepage ke detail blog post. Semoga bermanfaat.